pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai sejarah kritik sastra di Indonesia. Sebelum itu, ada baiknya kita perlu pengertian dari kritik sastra. Nah, menurut Habib Yasin, kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya yang disertai dengan alasan dan pendapat penulis atau kritik mengenai isi dari karya sastra yang dikritik dia tersebut. Kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang langsung berhadapan dengan karya sastra, dengan menekankan pada aspek penilaiannya terhadap karya sastra tersebut. Dengan demikian, karya sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra yang melakukan analisis, bukan hanya analisis, tapi penafsiran dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Namun, pengertian atau definisi tersebut bukanlah satu-satunya pengertian mengenai kritik sastra. Masih banyak pendapat yang disampaikan oleh para kritikus sastra atau bahkan sastrawan yang mencoba merumuskan mengenai pengertian kritik sastra tersebut. Dari segi pengertian atau istilah, kritik sastra ini bukan merupakan tradisi asli di masyarakat Indonesia, karena istilah dan kritik sastra muncul ketika para sastrawan Indonesia mendapat pendidikan dari sistem Eropa pada awal abad ke-20. Nah, sebelum itu penilaian karya-karya sastra dalam bahasa daerah didasarkan pada kepercayaan agama dan mistik. Kapan pertama kali sastra dipergunakan di Indonesia pun tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, yang pembabakan kritik sastra di Indonesia dimulai pada tahun 1932. Nah, sekarang kita akan masuk pada babak pertama masuknya kritik sastra di Indonesia, yaitu pada kritik sastra Balai Pustaka. Nah, kritik sastra Balai Pustaka ini bertipe pragmatik, seperti halnya yang dikatakan oleh Muhammad Yamin, dengan mempertimbangkan kesan-kesan pokok dan tidak secara analitik dan merenik. Kritik sastra redaktur Balai Pustaka sangat banyak aturan dan tidak boleh melanggar norma masyarakat, agama, dan politik pemerintahan Hindia Belanda. Dan ketika seorang sastrawan melanggar norma-norma tersebut, itu artinya karya yang dia ciptakan, walaupun sebenarnya isi dari karya tersebut baik atau bermanfaat bagi banyak orang, tapi itu tidak akan dipublis. Dan pada perkembangan selanjutnya, pada sekitaran tahun 1930-an, dapat dijumpai tokoh-tokoh misalnya Muhammad Yamin, Rustam Effendi, St. Ali Syahbana, Sanusi Pane, Habib Yasin, dan lain-lain. Nah, mereka ini merupakan tokoh-tokoh pengarang yang merupakan pemikir sastra Indonesia yang telah memberikan konsep-konsep sastra demi perkembangan sastra Indonesia. Walaupun di antara mereka terdapat perbedaan konsep, perlawanan mereka tidak konfrontatif. Nah, ini dijumpai pada kelompok sastrawan yang kemudian dikenal percetakan lontar media. Pada kelompok ini muncul karena adanya ketidakpuasan atas kebijakan Balai Pustaka karena tidak mendapat kebebasan dalam kreativitas dalam berkarya dan tidak adanya semangat baru. Namun, demikian, para sastrawan dalam karangannya sudah menunjukkan adanya kritik sastra. Sebut saja Sultan Ali Syahbana yang dikenal dengan pro barat menyatakan bahwa manusia Indonesia baru harus meneguk sepuas-puasnya dari roh barat. Hal ini diungkap dalam novelnya Layar Terkembang. Nah, secara tidak langsung, Sultan Takdir Ali Syahbana ini mengkritik Sanusi Pane yang berpendapat bahwa manusia Indonesia baru haruslah merupakan campuran antara roh kepribadian barat dengan roh kepribadian timur. Nah, kemudian sastrawan-sastrawan ini bukan hanya mengkritik sastra dalam bentuk prosa, namun juga mengkritik dalam bentuk puisi. Nah, sekarang berlanjut pada tahun 1950-an. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa pada masa ini ada krisis kesusastraan. Namun, ada juga orang yang menyatakan bahwa tidak ada krisis kesusastraan. Nah, pada tahun ini pula kritik sastra Indonesia dipelopori oleh sastrawan Indonesia yang terkenal yaitu Habib Yasin. Dan pada periode ini pula dikenal dengan kritik akademik. Istilah kritik sastra akademik atau yang sering diistilahkan pula dengan kritik ilmiah sering ditunjukkan pada kritik sastra yang ditulis dalam pola-pola tertentu, antara lain secara format mengacu pada kritik penulisan ilmiah. Nah, berdasarkan diri pada teori dan metode tertentu dalam penyajiannya serta dieksplisitkan dan menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah atau dikenal dengan bahasa baku.
Dalam periode 1950-an ini pun sebenarnya tidak banyak kritik sastra yang terbit, hanya Habib Djassin yang paling produktif. Meskipun demikian, terdapat pula sastrawan yang menulis kritik, di antaranya ada Chairil Anwar, Asrul Sani, Ohka, Hadi Maja, dan Ahmad Hamzah. Nah, perlu diketahui juga bahwa Habib Djassin ini merupakan salah satunya kritikus sastra yang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, karena kerja kritik yang ia lakukan pada dasarnya adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh J.E. Katengkeng. Karena kritik sebagai penerangan masyarakat dan pendidikan. Dengan apa? Dengan menunjukkan kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam karya sastra, serta menunjukkan daerah-daerah baru yang belum atau sedikit dijajaki oleh sastrawan lainnya. Kritik-kritiknya berjenis impresionistik, hanya kesan-kesan pokok yang dikemukakan tanpa analisa merenik dan menyeluruh atas norma-norma karya yang ia kritik. Barangkali hal inilah yang membuat kritik Djassin yang sungguh-sungguh bernama kritik dan bermutu adalah kritiknya terhadap Chairil Anwar dan sajak-sajaknya. Sedang kritik sesudahnya, lebih-lebih kritiknya yang lahir adalah kerja administrasi dan itu hanya sekedar pencatatan. Kemudian menilai bahwa permasalahan yang diajukan dalam novel ateis tersebut tidak lagi mempermasalahkan tentang barat atau timur, melainkan masalah yang spesifik soal manusia dan yang lebih kuasa atau lebih lanjut lagi ia menilai bahwa alur non-linear yang diterapkan dalam novel ateis merupakan teknik cerita yang sama sekali baru. Ia pun melakukan penilaian memetik atas novel tersebut, yakni bahwa roman ateis mempresentasikan realitas sosial yang sungguh nyata atau terlihat dalam penokohannya yang interideologis, mulai dari ekstrim kanan yang religius sampai ekstrim kiri yang anarkis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi pembelajaran tentang sejarah kritik sastra di Indonesia pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.